Perkenalkan, nama saya Lintang Hanum Destianya A. Alaya. Nomor NPM saya adalah 202201501724. Prodi saya adalah bimbingan dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Saya ingin konseling Ibu. Baik Mbak, Mbak dari mana? Saya dari rumah Ibu. Alhamdulillah, lancar ya tadi perjalanannya. Jadi sebelumnya Mbaknya udah pernah melakukan konseling belum? Belum pernah Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Lintang Hanum Destianya. Mbak sendiri bisa manggil saya dengan Ibu Lintang. Mbak sendiri namanya siapa? Nama saya Rindi Rahmawati, biasa dipanggil Rindi Ibu. Jadi kabar kamu bagaimana hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah saya baik Ibu. Baiklah, jadi di sini Mbaknya sudah tahu apa itu konseling? Saya sudah mengerti sedikit Ibu. Menurut saya konseling itu mencari solusi jalan keluar tentang masalah kita Ibu. Oke, benar sekali bahwa konseling itu adalah di mana saya sebagai konselor, Mbaknya sebagai klien, yang dimana nanti kita bertukar pendapat ya Mbak ya. Saling cerita untuk mendapatkan solusi suatu permasalahan Mbak tadi, dan dalam konseling ini Mbak harus sukarela dan terbuka menceritakan apa isi cerita Mbak ke saya. Tidak ada unsur kepaksaan, jadi Mbak harus sangat terbuka dengan masalah-masalah yang Mbak sedang hadapi ya Mbak. Mbak tidak usah khawatir, karena pembicaraan ini hanya kita yang tahu. Saya tidak akan membocorkan kepada pihak siapapun, jadi dijamin kerahasiaan ini kepada saya akan saya jaga. Mbak tidak usah khawatir, pembicaraan kita ini hanya kita yang tahu. Saya tidak akan membocorkan kepada pihak manapun, jadi dijamin kerahasiaan ini saya jaga ya Mbak. Baik Ibu, berarti konseling ini bersifat tertutup dan rahasia ya. Baik, saya akan menceritakan cerita masalah saya dengan sangat terbuka dan dengan benar. Jadi permasalahan apa nih Mbak yang Mbak lagi rasakan di dalam diri Mbak? Jadi gini Bu, saya tuh selalu mengambil keputusan terlalu tergesa-gesa dan saya tidak bisa mengontrol emosi saya dengan baik. Itu gimana ya Bu solusinya agar saya bisa mengontrol emosi saya dan supaya saya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan? Jadi Mbak tuh biasanya kalau lagi emosi mengambil keputusan yang bagaimana Mbak? Jadi gini Bu, misalnya saya sedang berdebat dengan teman saya dan saya tuh cepat mudah emosi, cepat marah. Itu untuk meredahkannya agar saya tidak mudah emosi, bagaimana Bu solusinya? Jadi di sini kan intinya Mbak tuh masih belum bisa menghandle emosi ya. Seringkali emosi suka mengambil keputusan sepihak. Nah, jadi di sini kan Mbak sudah tahu kesalahannya. Nah, menurut Mbak gimana nih jalan yang bagusnya bisa mengurangi hal tersebut? Mbak kan udah tahu nih kalau itu salah. Nah, menurut Mbak bagaimana cara mengambil hal tersebut di diri Mbak? Mungkin saya lebih menenangkan diri Bu. Cuman itu saya tuh sedikit susah Bu untuk menahannya. Seperti emosi saya tuh tinggi daripada saya harus sabar, harus menahan. Jadi biasanya dengan cara apa mengontrol emosi Mbak sendiri? Mungkin gini Bu, saya lebih sering menghela nafas dan saya lebih sering menghindari orang-orang bermasalah tersebut, lalu mencari tempat sepi untuk menahan emosi saya. Jadi di sini kan Mbaknya udah tahu nih bagaimana cara mengatasi masalah Mbaknya sendiri kan. Terus menghindari permasalahan dengan cara mencari tempat yang sepi. Tapi kalau misalnya nggak ada yang sepi, gimana tuh? Apa Mbak bisa melakukan cara hal yang lain? Mungkin kalau tidak ada tempat sepi, kayaknya saya susah sih Bu untuk menahan emosi saya. Jadi permasalahan Mbak itu masih susah mengontrol emosi. Mungkin benar yang dikatakan Mbak tadi. Ketika emosi Mbak bisa menghela nafas untuk mempereda emosi Mbaknya ya. Mencari suasana baru atau mencari tempat sepi untuk mengontrol emosi Mbaknya sendiri. Jadi sebelumnya apakah Mbak itu orangnya senang berolahraga atau bermain dengan teman-teman Mbak? Kalau olahraga itu saya jarang Bu, mungkin kalau saya bermain itu lebih sering dengan teman-teman saya. Nah, mungkin Mbak bisa berolahraga, mungkin bisa mengurangi rasa emosi Mbak, rasa menguras kebiasaan emosi Mbak, susah biar bisa mengontrol emosi Mbak. Mungkin kalau sama teman-teman kan emosi lagi tuh ketemunya. Nah, Mbak bisa mencari suasana baru dengan berolahraga. Jadi mungkin Mbak bisa lebih rileks pikirannya. Kalau nanti tidak bisa menahan emosi kembali lagi, itu efeknya mungkin Mbak ada rasa menyesal setelah emosi dan mengambil keputusan yang membuat penyesalan di dalam diri Mbak, ya kan? Jadi Mbak sudah yakinkah udah bisa mengontrol emosi dengan cara-cara tersebut? Insya Allah saya sudah yakin Ibu.
Baiklah, mungkin itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Mbak ya. Dan apabila Mbak ingin menceritakan permasalahan-permasalahan Mbak lagi, mungkin ingin melanjutkan cerita-cerita kepada saya, Mbak boleh banget datang ke sini lagi ya. Baik Ibu, terima kasih atas konsultasinya dan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Mbak, semangat ya Mbak, pasti bisa kok. Amin, terima kasih Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Sama-sama Mbak, hati-hati di jalan ya. Baik Ibu.